Halo semuanya, selamat datang channel Autodiver. Di sebelah saya sudah ada SUV, salah satu SUV andalan dari Porsche, yaitu Macan. Dan bukan sekedar Macan yang kita kenal dari generasi terdahulunya. Ini adalah Macan generasi terbaru yang kini sudah full elektrik. Jadi dia tidak ada lagi penggerak bensin dan dia bentuknya cukup berevolusi jika dibandingkan dengan pendahulunya. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa detail dari produknya, kemudian bagaimana soal spesifikasinya, ikuti terus video ini. Dan kami sudah berkesempatan untuk mereview mobil ini sebelum tanggal kehadirannya. Dan kabarnya mobil ini akan segera hadir di Indonesia pada tahun 2024 ini untuk konsumen. Dan ada dua varian Macan yang dihadirkan di Indonesia, yaitu Macan 4 dan juga Macan Turbo. Lantas seperti apa perbedaannya nanti kita akan jelaskan. Kita akan melihat dulu mobilnya seperti apa. Oke, yang kita tahu dari Porsche Macan generasi terdahulu adalah sebuah SUV yang bisa dikatakan dia segmennya lebih entry level dibandingkan Cayenne. Dia dimensinya lebih kompak, kemudian dia untuk secara bentuk, secara styling, dia adalah SUV, medium SUV lah, lebih kecil dibanding Cayenne. Dan di generasi terbarunya ini, dia kini menjelma sebagai tetap medium SUV, tapi dia genrenya agak coupe gitu bagian belakangnya. Nanti kita lihat bagian belakangnya, dan dia memang hadir dengan gaya yang jauh lebih sporty, jauh lebih dinamis dibandingkan generasi terdahulunya. Dan untuk bagian depannya bisa dilihat desainnya seperti ini, dia masih kental nuansa bahasa desain Porsche-nya. Tapi memang ada sedikit pembeda jika dibandingkan dengan generasi terdahulunya. Nih, di bagian atas dia terdapat daytime running light LED, sedangkan headlamp berada di bagian bawah. Kemudian high beam ada di bagian tengah sini. Ini semuanya tentunya sudah full proyektor. Tampaknya banyak sekali mobil modern yang menggunakan desain seperti ini. Kemudian sebagai sebuah Porsche di sini nih, ini bonetnya ini memang masih kental dengan bahasa desain Porsche, lekukan-lekukannya, kemudian emblem Porsche ada di bagian sini. Dan bagian bumper seperti ini, dia memang untuk dimensi bumpernya memang terlihat agresif, dan ada bagian aksen hitam di bagian bawah yang mengesankan mobil ini adalah sebuah SUV. Kemudian Macan 4. Nah, menurut pihak Porsche nanti ada dua varian, yaitu Macan 4 dan Macan Turbo, tapi tidak menutup kemungkinan juga nantinya secara global akan hadir Porsche varian Macan atau yang base modelnya. Nah, nanti itu dia akan seperti Taycan dan juga Taycan Sport Turismo yang berpenggerak all-wheel drive dan juga berpenggerak rear-wheel drive. Nantinya dia juga akan hadir versi base-nya Macan dengan penggerak motor listrik tunggal atau penggerak roda belakang saja. Dan karena ini sebuah EV, nah, jadi bagian depannya tidak ada mesin. Nah, ada bagasi seperti ini, dan ini kapasitas cukup luas. Bisa dilihat ini ada kabel charger, ini bisa disimpan di dalam sini, travel chargernya. Nah, memang harusnya mobil EV itu seperti ini semuanya ya. Meskipun dia berpenggerak all-wheel drive, tapi rasanya tuh sistem kontrol unit, kemudian sistem motor penggerak, itu tidak akan memakan banyak space di bagian depannya. Ya mestinya semua mobil listrik seperti ini, banyak space bagian depan dan bisa dijadikan front trunk seperti ini. Kemudian di bagian sini ada aki, di bagian situ ada washer ya, cairan washer, dan ada perlengkapan untuk safety seperti segitiga pengaman dan toolkit. Kemudian menutupnya masih manual, tapi membukanya keren ya, dia elektrik. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dan ini dia bagian samping dari Macan generasi
terbaru yang sudah full EV dan dia memang berbeda gaya jika dibandingkan dengan generasi terdahulunya karena bisa dilihat bagian belakang ini. Dia seperti coupe. Jadi secara siluet, secara garis desain dia memang agak mirip dengan saudaranya yaitu Cayenne Coupe yang pernah dirilis juga beberapa waktu lalu di Indonesia dan semua macan seperti ini. Jadi tidak ada lagi macan SUV atau macan coupe, tapi macan seperti ini full coupe, SUV coupe dan makin terkesan dia coupe adalah ini nih. Ketika kita buka pintu, tuh dia frameless. Sporty sekali ya. Kemudian bagian samping ini elektrik karena semua sudah EV. Dan ini velg ini merupakan opsi dari ketika Anda membeli mobil ini. Jadi nanti akan tersaji beberapa opsi. Dan saat mobil ini dihadirkan di Indonesia, Anda sudah bisa melihat spek dari mobil ini dan memesan melalui website resmi Porsche Indonesia dan Anda bisa memilih melalui Porsche Car Configurator. Dan di situ ada detail menarik, ada keterangan menarik karena mobil ini dijual dengan harga base price 2.490 juta rupiah. Itu base price-nya tergantung opsi apa yang Anda pilih nantinya. Tapi tampaknya dengan range harga tersebut ini akan cukup menarik karena dia akan lebih murah dibandingkan salah satu pesaing utamanya asal Eropa juga yaitu Mercedes EQS SUV. Itu harganya sangat jauh. Mungkin ketika Anda memilih mobil full spec mungkin harganya sekitar 3 miliaran atau 3 miliaran kecil. Tapi ini adalah sebuah Porsche gitu, bukan sebuah Mercedes Benz yang lebih mewah, lebih premium tentunya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di sini ada tempat pengisian daya dan tempat pengisian daya ini menarik karena dia ada dua opsi juga, AC DC dan dia ada dua opsi juga yang bisa Anda pesan yaitu flap yang bisa dibuka secara biasa yang konvensional lah, tapi juga bisa yang seperti ini nih. Nah, sudah terbuka dan ini merupakan versi yang elektrik, jadi keren sekali. Kemudian untuk pengisian dayanya ini tentu CCS Type 2 dan di bagian kiri dia merupakan DC fast charging, sedangkan bagian kanan merupakan AC 11 kW seperti mobil listrik pada umumnya. Untuk spesifikasinya ini merupakan macan varian 4, jadi bukan yang turbo. Untuk macan 4 ini dia dibekali dengan tenaga mencapai 408 PS serta torsi 650 Nm yang berasal dari motor listrik ganda depan dan belakang dan baterainya itu kapasitasnya mencapai 95 kWh dengan range WLTP mencapai 613 km. Kemudian macan turbo. Nah, ini yang menarik karena dia tetap ditenagai oleh tetap dibekali dengan baterai dengan kapasitas yang sama yaitu 95 kWh namun tenaganya sangat besar yaitu 619 PS serta torsi 1113 Nm. Wow, hampir 1200 Nm, tapi dengan kapasitas baterai yang sama, dia mampu berjalan sejauh 591 km dalam sekali pengisian daya penuh. Itu menurut WLTP. Jadi itu merupakan spesifikasi yang sangat buas, sangat hebat untuk sebuah SUV coupe Porsche ini. Kemudian kita beralih ke bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakang dari macan generasi terbaru dan ini merupakan bagian yang sangat keren. Bagian benang merah dari mobil ini adalah bagian belakangnya karena bisa dilihat ini garisnya benar-benar melandai. Ya, benar-benar dia sebuah SUV yang berdarah coupe. Kemudian yang lebih keren lagi, dia terdapat active wing spoiler seperti ini. Ini ciri khasnya Porsche ya, benar-benar ciri khasnya Porsche. Kemudian lampu belakangnya seperti ini, dia menyambung dari bagian kiri dan dengan bagian kanannya. Dan desain Porsche juga kental di bagian belakangnya karena dia terdapat emblem Porsche di bagian sini. Kemudian model diletakkan di bagian bawahnya macan 4 dan untuk bagian bawah terdapat diffuser berwarna hitam seperti ini. Jadi beberapa bagian dari mobil ini dia berwarna hitam seperti ini di bagian sini, di bagian over fender dan juga di bagian bumper depannya. Dan karena ini merupakan mobil listrik, jadi nggak ada lagi pipa knalpot di bagian bawahnya. Kemudian untuk membuka bagasinya Anda bisa menggunakan anak kunci atau tombol yang ada di bagian sini. Ini agak tersembunyi memang, tapi cukup terlihat lah. Sudah elektrik. Dan untuk sebuah SUV coupe, Macan ini memiliki kapasitas bagasi yang terbilang cukup luas. Tapi memang di mobil ini ada sistem audio dari Bose di bagian bawahnya. Nah, ini adalah merupakan opsi ya. Jadi
bisa Anda mendapatkan opsi ini atau tidak ketika Anda membeli Macan 4 ini. Ketika Anda tidak memilih opsi audio mungkin akan lebih luas karena dia terdapat komponen kompartemen penyimpanan di bagian bawahnya. Kemudian karena mobil ini dilengkapi dengan suspensi PASM atau Porsche Active Suspension Management, jadi dia dilengkapi dengan mekanisme air suspension dan ketika Anda membawa barang banyak ya, kemudian menaruh ke bagasi dan agak susah, ini bisa direndahkan di bagian sini ini. Tuh, turun deh. Dan ini benar-benar turunnya bisa banyak loh suspensinya. Tuh. Wah, banyak banget loh ini turunnya. Udah bisa lihat loh. Tuh, sekarang mepet fender. Velg. Keren deh. Oke. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Dan ini dia bagian belakang dari Porsche Macan generasi terbaru. Dan tadi saya mengira ketika melihat mobil dari luar, melihat garis atapnya gitu ya, di bagian belakangnya itu tidak akan nyaman gitu. Tapi ternyata cukup nyaman untuk sebuah SUV coupe. Jadi bisa dilihat ini, tuh atapnya ini tuh untuk tinggi saya yang 177 cm, ini bisa dilihat tuh masih ada headroom yang cukup leluasa gitu. Kemudian untuk legroom bisa dilihat masih sangat lapang, nggak sangat sih, cuman masih cukup mumpuni lah. Ini udah saya sesuaikan dengan posisi duduk saya di bagian depannya, tapi memang untuk bagian sanggahan kaki memang tidak terlalu rileks gitu ya, masih agak naik sedikit. Tapi karena ini merupakan sebuah EV, jadi dia tidak terlalu ada channel yang besar gitu di bagian tengahnya, tapi tetap ada channel di bagian sini. Karena mobil ini sejatinya adalah mobil yang didedikasikan khusus untuk sebuah EV. Kemudian di bagian tengah ini terdapat center console. Nah, ini kita simpulkan nanti ya, secara overall apakah duduk belakangnya nyaman. Nah, bisa dilihat ya cukup rileks untuk sebuah Porsche Macan yang notabene-nya tadinya adalah sebuah SUV Porsche yang dia sedikit entry level jika dibandingkan dengan Cayenne. Jadi secara konklusi ketika Anda menggunakan mobil ini dan menggunakan jasa pengemudi cukup menyenangkan ketika Anda berada di belakang. Tapi mungkin akan lebih menyenangkan ketika Anda duduk di balik lingkar kemudinya. Kemudian ada apa saja fiturnya di bagian belakang ini? Well, ini ada panoramic sunroof. Tentu ini menjadi standar sebuah mobil premium. Kemudian di sini ada pengaturan AC yang dilengkapi dengan 4 buah knob seperti ini dan ada layar di bagian sininya. Kemudian ada double blower. Dan sekarang saya berada di balik lingkar kemudian dan ya ini ada sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan bagian belakangnya karena saya berada di bagian kiri dan mobil ini masih setir kiri karena Macan yang saat ini dihadirkan untuk mobil syuting kami ini adalah versi pre-production masih setir kiri, jadi belum final spek gitu loh. Jadi untuk bagian instrumen cluster kita belum bisa lihat, bagian head unit belum bisa lihat, tapi ada beberapa spek yang sudah dijelaskan oleh Porsche yang kita akan coba sampaikan. Seperti di bagian instrumen clusternya dia menggunakan layar curve dengan ukuran 12,3 inci dan untuk instrumen clusternya dia layarnya 10,9 inci dan dia tidak hanya instrumen cluster, dia juga ada layar di bagian sisi penumpang atau passenger monitor. Dan yang menarik dari mobil ini kalau kita lihat di Mercedes EQ yang EQS yang AMG itu ada dia namanya Hyperscreen. Ya mobil ini agak menyerupai, tapi yang saya suka dari mobil ini dia tuh layarnya nggak terlalu besar gitu, jadi semuanya proporsi itu serba pas dan tetap terkesan bold dan sporty gitu, nggak terlalu over futuristic. Dan yang saya suka lagi dari Macan atau mode Porsche terbaru adalah proporsi antara monitor dengan tombol-tombol itu masih sangat pas. Apalagi saat ini Euro NCAP itu mewajibkan mobil itu masih dilengkapi dengan tombol fisik sebanyak mungkin agar tidak merepotkan pengemudi ketika berjalan, tidak mengintervensi pengemudi ketika berjalan. Well, perlu diakui memang penggunaan touchscreen yang terlalu banyak itu kadang-kadang mengintervensi gitu. Nah, di Porsche ini tidak, karena di bagian tengah dia terdapat sistem pengaturan AC yang masih dilengkapi dengan knob seperti ini. Jadi rasanya itu sangat menyenangkan, sangat enak gitu.
Kadang mobil modern zaman sekarang itu mengatur AC-nya aja hanya ada di head unit, jadi repot dan mengintervensi gitu. Ini mobil ini keren. Kemudian bagian bawahnya ada knob putar untuk mengatur volume, dan untuk konsol tengahnya ini melayang seperti ini, floating, dan di bagian tengahnya terdapat tempat penyimpanan yang cukup luas. Ada 2 buah cup holder dan ada tempat penyimpanan yang semi tertutup, dan untuk bagian tertutup ada di bagian sini di center konsol dan juga di bagian depan seperti ini. Kemudian setir seperti ini khasnya Porsche memang ya. Drive mode ada di bagian setir seperti ini dengan knob putar, dan untuk tuas transmisi elektrik di mobil ini ada di bagian sini, bukan di sini lagi atau di bagian dari kolom setirnya. Dan untuk bagian sini terdapat beberapa tombol seperti untuk ini untuk menyalakan mobil dan juga untuk pengaturan dari lampunya. Kemudian ini adalah sebuah Porsche, tentunya dia akan memiliki posisi berkendara sangat baik. Ya tentu saja ini posisi berkendara saya nih, bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang sangat leluasa, tidak perlu dilakukan lagi. Jok tentu sudah elektrik dengan memory seat, dan tidak ada yang perlu dilakukan lagi soal berkendara, posisi berkendara sebuah mobil Porsche. Oke, sebagai kesimpulan, Porsche Macan generasi terbaru ini sangat-sangat menarik karena dia dijual dengan starting price yang sangat worth it kami nilai, dan dia masuk ke dalam mobil listrik brand premium yang mengincar brand-brand asal Eropa, tapi dia berasal dari merek Porsche yang tentunya akan sangat menarik. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Porsche All New Macan. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.